Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Era Yuliana, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Wonomerto 03, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, dengan fasilitator Bapak Slamet MPD dan pengajar praktik Bapak Ratnoyo SPD. Video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Di sini diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka nyaman saat belajar di kelas. Dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar melalui 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar siswa. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar siswa. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar siswa. Guru memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini: mengamati perilaku murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, mengidentifikasi pengetahuan alam, berbicara dengan guru yang mengajar sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. Guru dapat menerapkan strategi diferensiasi secara tepat, antara lain diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya,
bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid, menekankan pada bagaimana siswa dapat berlatih memahami atau memaknai konten apa yang telah dipelajari. Diferensiasi proses bisa dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang atau bertahap, menyediakan pertanyaan pemandu atau challenge yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat murid. Diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan oleh murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati, baik sebagai hasil belajar, hasil latihan, penerapan, maupun pengembangan apa yang telah dipelajari murid. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain yang pernah dipelajari? Pembelajaran berdiferensiasi mempunyai keterkaitan antar materi dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif, sehingga pembelajaran berpihak pada murid agar tercipta profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.1. Pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak, sehingga terdapat keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yakni memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.2. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Sehingga terdapat keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.2, yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3. Pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan, visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga, sehingga terdapat keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Guru harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4. Modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah.
sehingga terdapat keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4, yakni dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Nilai-nilai yang melekat pada guru seperti mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi sekolah yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.